Yo, what's up guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Bersama saya Gokil habis Bajindul Vlog taram. Oke, Mas Bajindul curhat dong. Nah, ini ada yang SMS. Mau masuk LPK untuk kursus bahasa Korea. Tapi lagi bimbang Mas soal biaya belajarnya. Ada biaya dengan harga 2.750.000. Menurut sampean worth it atau tidak? Itu udah termasuk dapat kaos, buku belajar, dan mes gratis, pengulangan pendidikan gratis. Tapi dari pihak LPK minta ijazah asli dengan alasan untuk validasi data. Apa bener Mas proses LPK seperti itu? Kita telepon. Oke guys, siapa tahu bisa jadi rezekinya dia ya guys. Halo Mas, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nggih, sorry Mas, wingi-wingi yo tesir wepot ya. Iya, apa-apa, Mas. Nggih, pripun, gimana Mas? Ya, sih sesuai WA, Mas. Das pundi? Nah, bentar, Mas, nyari sinyal dulu. Nggih. Halo, Mas. Nggih, halo. Pripun Mas? Ya, yang kemarin, saya kan udah muter-muter Heeh. di daerah sini lah, maksudnya yang dekat kota saya. Iya. Nah, kebetulan saya dapat info kan dari selebgram yang dari IG. Terus tanya-tanya kan dikasih yang daerah Jawa Tengah, terus daerah Cilacap, tahu nggak? Iya. Nah, udah ke sana terus dikasih tahu harganya 2.750.000. Nah, Iya. menurut saya sampai ya dengan harga segitu gimana? Oh. Itu lokasinya mbek tempatnya sampean jauh atau bisa dijangkau, Mas? Ya lumayan, perjalanan 2 jam. Oh, 2 jam itu nek menurut saya biarpun itu harga segitu itu nggak rekomendasi, Mas. Iya, Karena gini alasannya, 2 jam itu termasuk jauh, ya kan? Lah, iya. itu kalau sampean tempuh, nanti sampean semangatnya 1 minggu, selebihnya nanti sampean akan males, percuma. Iya sih betul, cuma di sana ada dikasih mes kan. Iya, cuman kan LPK bahasa Korea di Jawa Tengah kan juga banyak. Kalau bisa kasih saran, sampean cari LPK yang paling terdekat di rumah sampean. Ada sih Mas, ada cabang, 2 cabang ya. Yang satu dari Ciamis, yang satu dari Banjarnegara. Iya, yang penting paling dekat di tempat sampean, Mas. Lah, Iya Mas. karena alasannya kenapa? Yang pertama, itu ketika sampean fokus bisa masuk sekolah, itu sampean nggak jenuh dalam perjalanan. Pertama. Kedua, dari segi pengeluaran BBM, Mas. Ketiga, dari waktu dan pikirannya sampean. Itu paling enak yang terdekat di tempat sampean. Lah, Iya Mas. untuk harga ya, Mas. Untuk harga, setiap LPK itu punya harga yang berbeda-beda. Ada yang 2,5 juta, ada yang 3,5 juta, itu semua berbeda-beda.
Cuman Ya. apa itu namanya, biaya tersebut itu hanya mentok dari biaya belajar saja, Mas. Ya sih, betul. Hanya mentok dari biaya belajar lah. Semua LPK ketika sampean ikut masuk sekolah, kok tes pertama gagal, itu nanti tes yang kedua sampean gratis. Rata-rata gitu. Untuk masalah dapat kaos dan tidak dapat kaos itu nggak ngaruh, Mas. Bagi saya itu masalah perkaos-kaosan itu nggak ngaruh. Oke, Mas. Ya, kaos itu kan tujuannya, taktiknya LPK untuk mensponsori LPK tersebut kan. Tapi kan nggak berpengaruh dari sistem sampean belajar ya kan. Iya, Mas. Nah, yang bisa sampean lulus tes, yang bisa sampean belajar sungguh-sungguh, itu karena ada dalam diri sampean sendiri. Nah, itu masalah harga ya. Masalah harga itu terkondisikan. Maksimal paling mahal itu rata-rata 3,5 paling mahal. Nah, Yang terdekat malah sini lebih dari itu, Mas. mungkin yang terdekat lebih dari itu mungkin. Pertama, LPK itu mungkin udah tua. Kedua, mungkin siswanya lebih banyak dan harus ada pengeluaran guru banyak. Ketiganya, mungkin ada juga ketika bayar lebih dari itu mungkin plus paspor, kita juga nggak tahu. Nah, Ya nanti kita ceritain, Mas, ini yang terdekat. iya gitu. Lah terus untuk bab ijazah itu, semua LPK seperti itu, Mas. Ketika sampean masuk, itu memang harus menyertakan data diri yang asli. Tujuannya kenapa? Tujuannya ketika sampean masuk, otomatis sampean masuk daftar pendidikan di LPK tersebut kan. Lah, Iya. untuk buat jaminan sampean biar tidak keluar di situ, biasanya kan ada nih ikut sekolah, ujian lulus, ternyata nggak konsisten sama yang sekolah tadi. Ternyata dia jalur mandiri. Lah, jadi ya tergantung niat sampean sih kalau masuk. Kalau niat sampean ikut bersih, ikut LPK, sampean nggak mau tahu tentang data-data, ya sampean percaya saja dengan LPK. Dia butuh ijazah asli, terus kakak tujuannya itu ketika ada pendaftaran tes, data sampean itu dibuat daftarin tes. Jadi sampean nggak daftar sendiri. Heeh. Heeh. Tapi nek sampean gak kepingin ijazah dipegang LPK, ya dari awal ketika masuk sekolah, sampean bilang aja, saya pengen belajar bahasa Korea saja, saya pengen jalur mandiri. Nah, jadi ketika ada tes, sama nanti daftar sendiri, berangkat sendiri, apa-apa sendiri. Sampean di sana cuma numpang belajar saja. Udah tahu ya bedanya ya. Iya, kita tahu, Mas. Gitu. Lah nek gimana menurut sampean? Ya emang sih dari jarak memang jauh. Heeh. Waktunya juga nggak bisa bolak-balik. Ya kan kemarin saya cuma ini dari infonya dulu yang harganya masuk sama saya juga yang terdekat gitu loh, Mas. Iya. Nah ini yang terdekat dari rumah bisa bolak-balik ke rumah itu harganya untuk biaya belajarnya itu rinciannya pendaftaran ada yang 250, ada yang 300, habis itu bayar sekian juta tapi boleh dicicil tiap bulannya, Mas.
dipinjam uang saku itu total hampir 15 juta. Iya, Gitu. iya. Memang bener Mas. Jadi begini ya. Jadi sampean jangan salah tompo, ya kan? Ya, Dalam artian ketika yang sampean bilang jauh tadi, yang 2.700.000 tadi, sampean itu nggak dikasih perincian biaya selanjutnya. Itu cukup perincian sampean belajar bahasa Korea. ya betul. Tetapi ketika nanti sampean udah lulus tes yang selesai bayar 2.700.000, itu nanti ujung-ujungnya ya sampai 15-an juta. Oh, sama. Sama, cuman sayangnya nggak dikasih tahu ke sampean dulu. Iya, belum. Belum, sampean itu cukup biaya belajar doang. Lah, Iya. bisa sampai di angka segitu, itu bisa ketika lulus tes nih, baru sampean keuangan paspor, medikal, dokumen, uang saku, itu nanti ketika udah lulus tes. Paham ya? Betul. Lah, ketika yang terdekat katanya sampean tadi pendaftaran 200, terus biaya sekolah, terus ujian, uang saku, data dan lain-lain bisa sampai 15 kan. Nah, Iya. itu justru malah bagus. Bagusnya gini. Sampean dikasih rincian keseluruhan, itu berarti termasuk posisi mau terbang loh. Rincian segitu. Nah, Iya. itu tujuannya buat sampean itu biar ketika masuk, sampean udah tahu ketika lulus tes nanti kamu ada tahapan ini sejumlah nominal sampai belasan juta. Cuman saat ini sampean itu masih miskomunikasi. Nah, padahal itu sampean yang harus kamu lakukan saat ini cukup daftar sebagai anggota 200 ke 300 tadi. Terus sama belajar bahasa Korea kan bisa dicicil. Iya, Selagi belum tes kan bisa dicicil tuh. Nah, iya. ketika sampean tes kok sampean nggak lulus, kok gagal, sampean nggak ada pendanaan sampai 15 juta, nggak ada, cukup stop di biaya belajar. Iya, Mas. Paham sampai gitunya, paham. Iya, gitu. Jadi ya wis semua sama bos. Iya, iya. Gimana? Kan ini ada dua versi, Mas. Ya, hasilnya sih satu nama, Pak, LPK. Cuma ini yang cabangnya dari pusat kota sebelah, kan dekat sama rumah saya. Iya. Nah, itu masih di perincian itu kayak foto di kertas perincian sekian ada pilihan kan. Tahap pertama sekian juta, tahap kedua sekian juta, tahap ketiga lebih besar dari tahap 1, 2. Cuma di situ keterangannya dibayar setelah sampai di Korea, setelah bekerja di Korea. Iya. Jadi saya tergiur di tahapan yang ketiga itu. Jadi datang ke LPK cuma belajar doang, Mas. Gitu. Kalau yang satunya lagi yang pusat dari bagi saya WA itu nggak sama rincian untuk bayar per tahapnya itu. Cuma sampai tahap 2 aja. Iya, paham. Jadi gini Mas, yang jelas ya, intinya tak kasih tahu. Kalau kita membahas tentang bab pembayaran sampai Korea dan sebagainya, itu kita belum menjalani fase tersebut. Ya kan? Percuma sampean mikir panjang lebar sampai berangkat ke Korea dan sebagainya. Tapi kalau ujung-ujungnya sampean masuk LPK dengan perjalanan yang jauh, 1 minggu sampean lelah, sampean jenuh, sampean putus sekolah, itu yang rugi sampean. Ya kan? Lah, keputusan LPK tentang perincian tahap 1, tahap 2, tahap 3, ya kan? Itu bukan keputusan dari pemerintah yang saklek. Ya kan? Itu kan perseorangan kan yang punya. Lah, jadi
Yang penting sampean tujuannya sekolah nyaman, udah belajar biaya belajar, udah bayar biaya belajar, ya kan? Lah, ketika sampean udah sekolah, udah lulus tes di sekolah, dan sampean ingin menambah yang level 3, yang tingkat 3 dibiayai LPK, ya kan? Lah, itu sampean langsung ngomong nok pimpinane, Pak, iki aku wis lulus. Tapi saya ini posisi nggak punya uang. Saya minta tolong diragati biar sampai ke Korea. Ini data penting saya, dokumen ijazah, asli semua buat jaminan. Itu pasti ACC, Mas. Pasti bisa, Mas. Iya sih. Nah, paham ya? Itu soalnya bukan aturan pemerintah. Itu kan perseorangan, tergantung niat, keseriusan sampean, dan kepercayaan sampean gimana ke orang LPK-nya, kan gitu. Ya Mas, betul. Nah, jadi belum ketemu sama orangnya langsung. ya nggak apa-apa, sama nggak usah mikir sejauh itu. Yang penting tujuan kamu sekolah, lulus tes, untuk selanjutnya kita pikir sambil berjalan, gitu Mas. Oh gitu, oke Mas. Nah, daripada zaman udah pikiran terngiang-ngiang di yang jauh ini belajarnya 2.700.000 tapi difasilitasi dibiayai, tapi saman terhalang waktu jauh, saman nggak konsisten belajar, saman nggak fokus, ya gagal di tengah jalan, sama aja. Gitu. Paham ya intinya? Semua LPK sama, nggak yang jauh, nggak yang dekat, memang biaya sampai akhir kurang lebih ya di angka yang Saman bilang tadi, bahkan bisa lebih, ya kan? Cuman semua itu bisa ada jalan. Ketika Saman lulus tes, nanti gimana cara Saman ngomong ke orang LPK, itu pasti ada solusi, Mas. Gak mungkin orang LPK yang membina kamu sampai lulus tes, udah dapat panggilan, dapat kontrak dari Korea, tapi orang LPK nggak mau membantu ke kamu, itu nggak mungkin. Soalnya untungnya LPK terbesar itu ketika kamu dapat bos, dapat berangkat ke Korea. Oke, jadi intinya tergantung kejujuranmu gimana, seriusmu belajar gimana, cara komunikasi dengan orang LPK gimana, itu ya ngaruh juga. Oke. Ya itu saya hanya bisa memberi solusi itu. Kalau Saman lagi waktu longgar, Saman coba renungkan. Kalau Saman yakin dengan yang jauh, ya manet sampean. Yang penting Saman bisa ngejalani belajar 6 bulan nggak sampai putus. Oke. Ya, berarti rata-rata untuk belajar bahasa Korea 6 bulan? Kurang lebih 6 bulan. Kurang lebih. Ya, untuk daerah Masih Koreanya sebelah mana Mas? Kalau saya di dekat Seoul. Seoul? Jauh. Pelosok tempat saya. Berarti Korea Utara. Perbatasan Korea Utara. Gitu. Ya mungkin gitu dulu Mas atas informasinya. Nanti ketika ada problem lagi atau kurang paham atau kurang yakin, nanti sewaktu-waktu sama WA saya aja. Ya Mas. Oke. Sama-sama. Bisa dipahami toh tadi Bos? Bisa. Oke. Ya udah. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Yeah. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.